Halo teman-teman semuanya. Di episode kedua dari belajar CSS ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan CSS kepada HTML. Nah, ada 3 cara ya teman-teman untuk mengaplikasikan CSS. Ada dengan cara inline, internal, atau dengan eksternal. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Inline ditempatkan di dalam elemen HTML sebagai atribut. Kalau internal ditempatkan di head HTML dalam elemen style. Kalau teman-teman masih ingat, waktu kita belajar tentang HTML, HTML itu punya struktur, ada head-nya dan ada body. Nah, internal CSS ini menempatkan CSS di dalam elemen head dari HTML. Kalau eksternal itu ditulis di file yang terpisah dengan HTML-nya dan dipanggil oleh HTML menggunakan link element. Jadi inline, CSS-nya itu ada di elemen HTML sebagai atribut dari elemennya. Kalau internal ditempatkan di head HTML, kalau eksternal ditulis di file yang terpisah. Nah, mari kita coba langsung ya teman-teman untuk menulis CSS ini. Di episode sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa CSS ini tidak bisa berdiri sendiri. CSS memerlukan HTML karena CSS fungsinya atau tujuannya adalah untuk mendesain HTML. Jadi kita perlu buat dulu file HTML-nya. Pertama-tama kita save dulu. Saya akan kasih nama inline.html. Yang pertama yang akan kita pelajari bagaimana cara mengaplikasikan CSS adalah dengan cara inline. Dan kita sudah pelajari juga waktu kita belajar HTML, untuk membuat template HTML, caranya adalah dengan mengetik HTML, lalu tekan tab. Saya akan kasih title inline CSS. Nah, di bodinya, misalkan saya akan buat dulu elemen H1. Misalkan saya tulis belajar coding itu mudah. Lalu saya mau buat elemen paragraf, ketik P lalu tekan tab ya teman-teman. Code editor ini akan membuat tag pembuka dan penutupnya untuk kita secara otomatis. Misalkan saya tulis ayo subscribe belajar coding. Ini untuk contoh aja ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu. Kita save. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini file yang baru kita buat. Nah, ini filenya teman-teman. Kita sudah pelajari waktu kita belajar HTML di seri sebelumnya. Nah, kalau kita mau aplikasikan inline CSS, caranya adalah dengan menambahkan atribut style. Misalkan kita mau ganti warnanya, warna dari teks ini, belajar coding itu mudah. Caranya adalah dengan menambahkan atribut color. Color ada ini keep value var ya teman-teman. Misalkan kita mau kasih warna biru, kita bisa tulis blue. Nah, coba saya save dulu. Lalu kita refresh di sini. Nah, teman-teman bisa lihat teksnya sekarang berubah jadi warna biru karena kita sudah mengaplikasikan inline CSS untuk elemen H1 ini dengan keep value var color blue. Misalkan untuk paragraf kita mau kasih warna merah, kita buat lagi, tulis lagi atribut style, lalu kita masukkan color red seperti itu. Save, lalu kita refresh. Nah, kita bisa lihat sekarang warnanya jadi warna merah. Misalkan nih kayaknya terlalu kecil teksnya, kita bisa juga ubah size-nya ya teman-teman. Nah, kalau kita mau tambahkan
atribut lainnya di sini. Kita tambahkan titik koma. Lalu kita masukkan key value pair yang lainnya. Ini untuk font size, untuk mengubah font. Kita bisa masukkan 200%. Tujuannya adalah untuk membuat fontnya jadi 2 kali lebih besar. Coba kita save, lalu kita refresh lagi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dari default elemen P. Nah, ini adalah contoh dari inline CSS. Coba kita buat file HTML yang baru. Bagaimana kalau kita menulis dengan cara internal? Kita save dulu. Saya akan buat file baru namanya internal.html. Kalau yang pertama tadi inline, sekarang internal. Seperti biasa, buat template-nya, saya akan kasih title internal CSS. Nah, di bodinya sama ya, saya akan copy aja ini. Saya akan copy H1 dan P-nya di sini. Lalu saya akan hapus style ini. Nah, jadi ini seperti masih yang polos ya, belum didesain apa-apa. Tapi saya akan mengubah warnanya dan juga mengubah size-nya ini dengan cara internal CSS. Caranya adalah dengan menambahkan elemen style di dalam head. Jadi kita bisa tulis style, lalu tekan tab. Nah, code editor kita tahu nih kalau kita tulis style, type-nya ini pasti text/CSS. Otomatis dibuat untuk kita. Nah, kita akan aplikasikan CSS. Kita akan masukkan di dalam elemen style ini. Kalau kita mau mengubah H1, kita panggil di sini dengan cara H1. Ini artinya kita mau mengubah elemen H1. Lalu formatnya adalah dibuka dengan kurung seperti ini. Buka kurung dan tutup kurung. Lalu kita masukkan atributnya di sini. Contohnya tadi kita mau mengganti warna, kita tulis color di sini, lalu blue. Oke, ditutup dengan titik koma. Kalau kita save, lalu kita refresh. Nah, sekarang colornya udah berubah ya, jadi blue. Kalau kita mau rubah style untuk elemen P, kita bisa panggil P di sini. Lalu buka kurung lagi. Misalkan tadi kita mau rubah colornya jadi red. Dan font size-nya jadi 200%, jadi 2 kali lebih besar. Seperti ini ya teman-teman. Jadi H1 ini mengubah elemen ini, P ini adalah untuk mengubah elemen P. Jadi ini CSS untuk elemen P. Seperti itu. Kita save, lalu kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Dengan dua cara menulis yang berbeda, ini inline, ini internal, kita akan dapat hasil yang sama. Nah, ada satu cara lain lagi ya teman-teman untuk menulis CSS, yaitu dengan cara eksternal. Kita coba buat file baru di code editor kita. Saya akan save dengan nama external.html. Kita buat template HTML-nya seperti biasa. Saya akan kasih title external CSS. Nah, pada dasarnya ini sama ya. Kontennya akan saya buat sama. Lalu CSS ini akan saya save di file yang terpisah. Jadi kalau eksternal, kita akan save
kode CSS ini di file yang terpisah. Jadi kita buat satu file baru. Contohnya ini external.css. Coba kita buka juga dengan Sublime Text. Saya copy CSS code ini. Stylenya tidak perlu di copy ya teman-teman. Cukup di dalam code di dalam stylenya saja. Kita copy ke dalam file yang terpisah, ke dalam external.css. Lalu save. Nah, dari external ini kita panggil dengan elemen link. Ketik link, lalu tekan tab. Code editor seperti biasa akan membuat ini secara otomatis. Dan kita tidak perlu menghafal ya teman-teman kalau kita menggunakan code editor. Karena ini akan di-generate secara otomatis oleh code editor kita. Nah, Href ini kita panggil file CSS-nya. Di sini saya buat di folder yang sama. Jadi kita bisa langsung tulis external.css. Seperti itu teman-teman. Kita save. Dan kalau kita buka filenya external.html, ini sama ya teman-teman hasilnya. Jadi dia memanggil external CSS dan ini CSS-nya. Hasilnya sama karena saya menggunakan atribut dan style sheet yang sama. Kalau kita lihat ini inline, ini internal, ini external, semuanya sama. Tapi dengan 3 cara menulis yang berbeda. Nah, ada perbedaannya sebetulnya teman-teman antara inline, internal, dan eksternal. Inline ini lebih diprioritaskan ketimbang internal, dan internal lebih diprioritaskan ketimbang eksternal. Inline hanya berlaku untuk satu elemen tertentu yang menggunakan atau yang memanggil inline atribut ini. Kalau internal diaplikasikan untuk cuman ke satu page, ke satu halaman. Kalau eksternal, code CSS ini bisa dipanggil oleh halaman website yang berbeda-beda. Jadi satu file bisa dipanggil oleh berbagai halaman website. Untuk membangun website, kita perlu untuk menulis secara eksternal. Ini lebih umum digunakan karena lebih efisien. Tapi untuk tutorial ini, saya lihat CSS ini, saya akan menjelaskan dengan cara internal. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, misalnya ya, ini di internal. Kalau misalkan kita punya atribut juga di sini, di H1, style. Dan colornya yang dipanggil di sini green. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang akan terjadi? Saya coba save ya. H1 di sini punya style, colornya jadi green, tapi dipanggil di internal CSS, colornya blue. Yang mana yang akan dipanggil? Coba kita refresh di sini ya. Nah, ini jadi green. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, inline, ini adalah inline, itu lebih prioritas dibanding dengan internal. Jadi yang ini yang akan diambil style CSS-nya. Begitu teman-teman, 3 perbedaan cara mengaplikasikan CSS, yaitu dengan inline, internal, dan eksternal. Sekian video kali ini. Kalau video ini membantu teman-teman, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel Belajar Coding ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.